Ketemu lagi bersama saya Johan Production. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar kalian menerima notifikasi dari video-video yang akan saya upload. Dan apabila kalian membutuhkan jasa fotografer dan videografer di wilayah Kota Medan ataupun di luar Kota Medan, kalian bisa menghubungi saya di nomor yang ada di bawah ini atau follow Instagram kami di @johanproduction. Highlight berfungsi untuk mengetahui bagian mana saja yang kehilangan detail atau overexposure atau fokus point display. Fitur ini untuk menampilkan titik fokus pada saat memotret. Playback grip untuk menampilkan grip pada hasil gambar yang sudah kita foto. Histogram display, fitur ini untuk menampilkan histogram. Control over HDMI untuk mengatur kamera melalui remote untuk connect ke TV. Bisa play dan pause, biasa digunakan untuk melihat hasil video. Select folder untuk membuat folder baru pada memori agar foto kita tidak bercampur aduk. File numbering untuk membuat nomor pada gambar bisa secara continuous atau bisa kita ulang dari awal. Auto rotate untuk merotate gambar apabila masuk ke komputer. Jadi kita tidak perlu repot lagi untuk merotate gambar pada komputer. Untuk merotate gambar apabila masuk ke komputer. Jadi kita tidak perlu repot lagi untuk merotate gambar pada komputer. Format card untuk memformat data yang tersimpan pada memori secara keseluruhan. Wireless communication setting. Fitur ini fungsinya untuk mengaktifkan dan mematikan WiFi. Di sini saya tidak perlu menjelaskannya secara detail. Mungkin kalian sudah paham daripada fungsi menu ini. Auto power off untuk mengatur waktu sleep pada mode kamera. Saya biasa menggunakannya 2 menit agar mengirit baterai pada saat pemotretan. LCD brightness untuk mengatur kecerahan pada LCD. LCD off on button. Fitur ini untuk menampilkan pengaturan pada layar LCD. Daytime zone, saya tidak perlu menjelaskannya. Language ini juga tidak perlu saya jelaskan. Viewfinder display adalah jendela kecil pada kamera untuk melihat objek yang akan diambil oleh fotografer. Di sini ada beberapa pilihan, ada elektronik, grid, dan filter. Elektronik ini kita bisa melihat posisi kamera kita itu sejajar atau miring dari menggunakan viewfindernya. Begitu juga dengan grid, akan ada tampilan garis-garis pada viewfindernya. Kalian bisa memperhatikannya sendiri agar mengetahui secara detail apa dari fungsi menu ini. Selanjutnya ada fungsi GPS. Fitur ini gunanya untuk menandai lokasi pada foto kita. Apabila kita melakukan pemotretan di luar negeri, kita ingin menandainya, kita bisa mengaktifkan GPS-nya. Selanjutnya ada video system. Di sini terdapat 2 pilihan, ada untuk NTSC dan juga ada untuk PAL. Kalian bisa memilih settingan mana yang biasa kalian gunakan untuk merekam video. Fitur guide untuk menampilkan deskripsi dan fungsi dari menu control setting. Touch control. Nah, ini untuk mengatur kesensitifan pada LCD kita karena LCD-nya sudah touchscreen. Baterai info untuk menampilkan informasi tentang baterai. Sensor cleaning untuk membersihkan debu-debu yang menempel pada sensor. Walau kita sudah membersihkannya secara manual, namun masih terdapat debu yang menempel pada sensor, wajib kita membawanya ke tukang servis atau ke data script agar sensornya dapat dibersihkan. Info button display untuk menampilkan informasi pada kamera ini. Begitu juga dengan informasi button live view untuk menampilkan informasi pada saat kita live view. Selanjutnya ada multifungsi loop untuk mengatur settingan pada saat kita memotret. Kita biasanya menggunakan settingan yang mana. Custom shooting mode untuk mengatur settingan kita secara tersendiri. Nah, di sini terdapat C1 dan C2. Disinilah kita bisa men-setting program kita secara tersendiri. Selanjutnya ada clear all camera setting untuk mereset settingan pada kamera dan kembali seperti baru. Copyright information berfungsi untuk menandakan gambar dari hasil foto yang kita foto. Certification logo display, menu ini tidak penting. Firmware version merupakan informasi firmware dari kamera kita. Dan di sini terdapat beberapa menu, ada exposure, autofocus, dan operation. Nah, di sini kita dapat men-setting
menu-menu sesuai dengan kebutuhan kita agar mempermudah kita dalam melakukan pemotretan. Kita bisa mengatur exposure-nya, begitu juga dengan autofocus-nya dan juga operasinya. Dan terakhir ada my menu. Nah, di sini kita bisa menyimpan settingan menu yang sudah kita tentukan, jadi mempermudah kita melakukan pemotretan. Oke guys, sekian saja video yang saya buat tentang menu-menu pada kamera Canon 80D ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar kalian menerima notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi, see you next time.